Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dela Aprilia dengan NIM 19101058. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu Nifas yang dimana sebelumnya sudah dilakukan pengambilan data objektif dari awal sampai ke pengkajian. Terus dimulai dari identitas, terus keluhan, terus riwayat-riwayat seperti riwayat kesehatan, riwayat menstruasi, riwayat persalinan akhir, riwayat obstetrik, riwayat kontrasepsi, dan juga riwayat perkawinan. Terus setelah itu melakukan pemeriksaan fisik. Terus setelah itu mengajukan pasien untuk buang air kecil terlebih dahulu di kamar mandi. Setelah itu periksa keadaan umum pasien dan juga kesadarannya keadaan umumnya baik, terus kesadaran konformetris. Setelah itu membantu pasien dalam posisi yang nyaman. Sudah. Setelah itu siapkan alat-alat, memakai handskun dan juga memakai APD. Sudah. Setelah itu kemudian melakukan pemeriksaan vital sign atau tanda-tanda vital, itu dimana yang diperiksa ada tekanan darah, nadi, suhu, dan juga respirasi. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu. Jadi untuk tanda-tanda vital, untuk tekanan darahnya normal ya Bu, itu 120/80, dan juga nadinya 90 ya Bu. Terus setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik dari kepala, wajah, mata, hidung, mulut, gigi, leher, dan juga payudara. Terus yang pertama diperiksa kepala. Ibu ini kepalanya bersih ya Bu, tidak ada benjolan. Terus ini rambutnya hitam ya Bu, tidak ada kotombe. Terus setelah itu periksa mukanya. Ibu ini mukanya bersih ya Bu, tidak ada odem ya Bu. Terus setelah itu periksa mata. Ibu ini matanya simetris, terus konjuntivanya merah muda dan juga seleranya putih. Terus setelah itu periksa hidung. Ini hidungnya trimetris, tidak ada poli, dan juga tidak ada sekret, dan juga tidak ada benjolan. Terus setelah itu periksa telinga. Ibu ini telinganya simetris ya Bu, terus tidak ada polit ya Bu, tidak ada benjolan juga. Terus setelah itu diperiksa mulut. Ini mulutnya bersih, terus bibirnya tidak pucat, karena giginya juga tidak ada, terus bibirnya juga tidak pecah. Terus setelah itu periksa leher. Ibu ini lehernya tuh tidak ada benjolan tiroid, kelenjar tiroid, terus tidak ada dan juga kelenjar limfe. Terus setelah itu periksa payudara. Ibu ini payudaranya simetris, terus tidak ada benjolan, terus puting susunya juga menonjol. Terus ibu ini asinya keluar ya Bu. Terus selanjutnya untuk pemeriksaan abdomen. Ibu ini uterusnya. Terus maaf ya Bu, ini saya periksa dulu untuk ujung perutnya, kemudian periksa dipalpasi itu keadaan uterusnya itu untuk memastikan apakah evolusinya berjalan dengan baik atau tidak. Ibu ini terus uterusnya Bu, ini uterusnya udah di atas simfisis. Terus setelah itu melakukan pemeriksaan genitalia. Maaf ya Bu, saya periksa dulu genitalia. Itu dilihat apakah ada tanda infeksi, pendarahan atau jahitan. Jahitan. Ibu ini tidak ada tanda-tanda infeksi ya. Terus untuk pendarahannya juga udah tidak. Terus untuk
pengeluaran lokeannya juga sesuai, untuk jahitannya juga sudah kering. Terus ibu terus selanjutnya melakukan pemeriksaan ekstremitas. Itu ibu ini jarinya lengkap ya Bu, ini tidak ada odem, dan juga kakinya juga tidak ada odem ya Bu, dan juga jari-jarinya juga lengkap. Selanjutnya menyuruh ibu untuk membantu memakai bajunya kembali. Baik Bu, saya bantukan pakai bajunya ya Bu. Setelah itu melakukan pemeriksaan pada bayi. Terus dianjurkan untuk melibatkan ibu dalam pemeriksaan. Setelah itu ganti handskun. Setelah itu kemudian buka pakaian bayi. Setelah itu buka pakaian bayi, terus melakukan pengukuran antropometri, itu dimana yang diperiksa melihat tumbuh timbangan bayi, terus panjang bayi. Setelah itu dilihat lingkar badannya dan juga lingkar kepala. Ibu ini timbangannya baik ya. Ini juga adiknya udah timbangannya juga naik 37,32. Terus untuk panjangnya 52, terus untuk lingkar badannya 34, dan juga lingkar kepala 32. Terus setelah itu nilai kesedaran umum, terus warna kulit, aktivitas, setelah itu pemeriksaan fisik dan juga refleks. Terus langkah selanjutnya penata laksanaan itu menjelaskan tentang hasil pemeriksaan dan juga kemudian melakukan sesuai dengan analisa. Setelah itu melakukan KIA pada bayi, di mana mengajarkan ibu untuk selalu mengikuti imunisasi sesuai jadwal. Setelah itu tempatkan bayi di tempat yang hangat. Terus mengajarkan ibu tentang senam nifas, dan juga mengajarkan ibu tentang pola hidup sehat dan sebagainya. Setelah itu melakukan dokumentasi. Nah, terima kasih.